Komputer generasi pertama dimulai dari tahun 1946 sampai dengan 1959. Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC merupakan salah satu contoh komputer generasi pertama. J. Presper Eckert dan John Mauchly membangun ENIAC menggunakan 18.000 tabung vakum di University of Pennsylvania. Bentuk dari program ENIAC sangatlah besar sehingga memerlukan ruang seluas 500 meter kuadrat. Selain itu, ENIAC menggunakan 75.000 relay dan saklar, 18.000 tabung, 70.000 resistor, dan 10.000 kapasitor. Ciri-ciri komputer generasi pertama: 1. Memiliki hardware berukuran besar. Yang kedua, instruksi operasi sangat spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Yang ketiga, program hanya dapat menggunakan bahasa mesin. 4. Menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. 5. Membutuhkan listrik yang besar. 6. Perlunya mesin pendingin. 7. Kapasitas penyimpanan kecil. 8. Kinerja lambat. 9. Menggunakan konsep storage program dan magnetic storage sebagai memori utama. Dan yang terakhir 10. Menggunakan tabung kampas sebagai sirkuit. Komputer generasi kedua dari tahun 1959 sampai 1965. Sejarah komputer pada tahun 1959 menggunakan komponen transistor. Pergantian komponen ini dilakukan karena transistor dianggap lebih efisien dibandingkan dengan tabung vakum. Dengan menggunakan transistor, ukuran komputer pun menjadi lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan tabung vakum. Daya listrik yang digunakan juga untuk pengoperasannya pun lebih kecil. Dengan ukuran yang lebih kecil, komputer generasi kedua ini mulai digunakan di beberapa universitas, perusahaan, hingga pemerintahan. Teknologi ini pertama kali digunakan pada superkomputer. IBM membuat superkomputer dengan nama Spray-Ren dan Stretch. IBM juga menjadikan komputer dengan nama Large yang dikembangkan di laboratorium dengan menggunakan energi atom. Tahun 1965, berbagai perusahaan besar mulai menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi dengan keuangan bisnis. Ciri-ciri komputer generasi kedua: 1. Menggunakan operasi bahasa pemrograman tinggi, Fortran dan COBOL. 2. Kapasitas memori menggunakan magnetic dan storage. 3. Menggunakan magnetic tape dan magnetic disk sebagai memori eksternal. 4. Dapat memproses secara real time dan real sharing. 5. Ukuran jauh lebih kecil dibanding dengan komputer generasi pertama. 6. Kinerja lebih cepat. 7. Daya listrik lebih kecil. 8. Penggunaan program pada aplikasi bisnis dan teknik. Komputer generasi ketiga 1964 sampai 1970. Pada tahun tersebut, komputer dibuat menggunakan integrated circuit atau IC. Meskipun IC sebagai komponen dasar utama, transistor masih tetap digunakan, tetapi ukurannya diperkecil. Pada generasi inilah pertama kali digunakannya keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Ciri-ciri komputer generasi ketiga: 1. Daya listrik lebih kecil. 2. Harga terjangkau. 3. Memori lebih besar. 4. Komputer dapat melakukan multiprocessing. 5. Software meningkat. 6. Dapat terhubung dengan komputer lain. 7. Disket magnetik sebagai penyimpanan eksternal. 8. Memakai visual display dan dapat mengeluarkan suara. 9. Kecepatannya 10.000 kali dibandingkan dengan generasi pertama. Komputer generasi keempat tahun 1971 sampai tahun 2000-an. Komputer generasi keempat dibuat dengan tujuan pengembangan lebih jelas, yaitu memperkecil ukuran sirkuit dan komponen. Generasi ini menggunakan komponen dasar mikroprosesor. Large Scale Integration atau LSI mampu memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Tahun 1980, Very Large Scale Integration atau VLSI muncul
muncul dan mampu memuat ribuan komponen dalam chip tunggal. Komputer generasi keempat telah mengalami kemajuan yang sangat pesat hingga diciptakannya mouse, graphical user interface atau GUI, dan komputer jinjing yang kita kenal dengan sebutan laptop. Ciri-ciri komputer generasi keempat yaitu 1. Menggunakan large scale integration atau LSI. 2. Digunakan untuk perorangan. 3. Efisien dan dapat dibawa kemana-mana seperti laptop. 4. Menggunakan semikonduktor dan mikroprosesor untuk memorinya. Komputer generasi kelima sekarang sampai dengan masa depan. Gambaran imajinatif dari komputer generasi ini adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke dengan judul 2001 Space Odyssey. Dalam buku ini, HAL 9000 melampirkan fungsi yang datang dari komputer generasi kelima dengan kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI. Beberapa komputer telah dapat menjalankan salah satu fungsi tersebut, seperti mampu menerima instruksi secara lisan yang kita kenal dengan sebutan Siri untuk sistem operasi iOS dan Google Voice pada Android. Ciri-ciri komputer generasi kelima yaitu 1. Menggunakan LSI. 2. Fitur semakin banyak. 3. Kecepatan pemrosesan informasi meningkat. 4. Dampak perkembangan komputer untuk manusia. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me.